Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Devina Mutia. Kali ini kita akan membahas soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Kita sudah masuk di tema 5 pahlawanku. Jadi masih di jilid 4B ya. Untuk tema 4 berbagai pekerjaan kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang masih ketinggalan mungkin bisa cek di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini. Tema 5 subtema 1 ya, atau di soal tes tertulis subtema 1. Langsung saja kita menuju ke muatan pelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, nomor 1, kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab adalah, nah nomor 1 jawabannya D, mengapa. Nomor 2, hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks dengan tepat adalah jawabannya C, memahami isi teks dengan baik dengan cara membaca seksama. Nomor 3, cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi penting lainnya yang ada dalam bacaan dalam bentuk diagram disebut peta pikiran ya. Nomor 3 ini sudah saya tuliskan. Untuk nomor 3 jawabannya adalah peta pikiran. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan dengan bahasamu sendiri. Oke, yang nomor 4 ini saya bacakan. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Kemudian temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci. Dan yang terakhir yaitu semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting teks. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu matematika. Gambar berikut yang menunjukkan sinar garis adalah, oke, untuk muatan pelajaran matematika yang pertama ya. Ini yang menunjukkan sinar garis adalah jawabannya yang B ya. Jadi ada pan dimulai dari titik kemudian dilanjutkan dengan panah ya. Nomor 2, garis PQ dan RS merupakan dua garis yang saling, nah yang nomor 2 jawabannya adalah yang C ya, berpotongan ya. Jadi garis ini adalah berpotongan ya, antara garis PQ dan juga RS ya. Ini berpotongan. Kalau sejajar itu berarti, nah seperti rel itu sejajar ya. Kalau berhimpit berarti jadi satu. Kalau tidak berpotongan ya terpisah ya. Jawabannya nomor 2 adalah yang C. Oke, nomor 3, ruas garis adalah, nah ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua buah titik. Itu namanya ruas garis. Jadi ini juga sudah saya tuliskan ya. Jadi ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nomor berikutnya, nomor 4, jika dua garis saling sejajar maka jarak antar keduanya selalu titik-titik diukur dari ujung manapun ya, selalu sama. Yang nomor 4 jawabannya adalah sama ya. Oke, kemudian nomor 5, tuliskan contoh garis-garis berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, garis saling berpotongan, yang B, garis saling sejajar, C, garis horizontal, dan D, garis vertikal. Oke, untuk yang nomor 5 di sini sudah saya tuliskan juga ya. Garis yang berpotongan itu contohnya adalah huruf X ya. Nih kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian contoh garis yang sejajar itu misalnya angka 11 ya. Gambarnya seperti ini. Kalau enggak, rel kereta api itu juga sejajar ya. Kemudian yang C, garis horizontal, itu contohnya adalah tanda minus atau kurang. Nah ini horizontal bentuknya seperti ini. Kemudian garis yang vertikal contohnya itu huruf I ya, huruf I besar tuh. Nah ini vertikal ya. Oke, ini untuk penjelasan soal matematika. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu PKN. Nomor 1, simbol dari sila keempat Pancasila adalah, jawabannya yang benar adalah B ya, kepala banteng. Kalau ini pohon beringin itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini sila kedua, rantai ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang B ini padi dan kapas, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2, berikut ini yang bukan contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan dari sila-sila Pancasila adalah,
Jawabannya D, yaitu mudah menyerah. Nomor 3, contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah titik-titik dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini jawabannya adalah diskusi atau musyawarah ya. Untuk yang nomor 3 muatan pelajaran PKN. Nah, ini sudah saya tuliskan, diskusi atau musyawarah. Kemudian nomor 4, tuliskan mana simbol keempat, simbol sila keempat pada Pancasila. Oke. Untuk yang nomor 4. Nah, jadi simbol sila keempat itu adalah banteng atau kepala banteng. Nah, maknanya apa? Bahwa banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Hal ini diibaratkan seperti masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk musyawarah. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Tuliskan masing-masing 3 contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, untuk yang nomor 5 ya, sikap yang sesuai dan belum sesuai. Untuk yang sesuai, contohnya melakukan musyawarah, kemudian menyampaikan pendapat saat musyawarah, dan yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Kemudian sikap yang belum sesuai atau tidak sesuai, ya, ini diantaranya tidak mau musyawarah, tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah, dan yang ketiga tidak menghargai pendapat orang lain. Oke, muatan PKN sudah, kita lanjutkan ke muatan pelajaran IPA ya. Nomor 1, benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut dengan benda gelap. Nomor 2, contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan adalah terjadinya pelangi ya. C ya, jawabannya pelangi itu biasanya muncul setelah terjadi hujan dan adanya di siang hari saat ada sinar matahari. Nomor 3, sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari ya. Sudah saya tuliskan juga ya untuk yang IPA. Jadi nomor 1B, 2C, 3 matahari. Nomor 4, tuliskan contoh kegiatan yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya berikut. A dapat dipantulkan, B dapat dibiaskan, C dapat merambat lurus, dan D dapat menembus benda bening. Oke, untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini sudah saya tuliskan juga ya. Contoh sifat pertama yang dapat dipantulkan ini pada saat kita bercermin. Kemudian yang B dapat dibiaskan, contohnya ini pensil kelihatan bengkok saat dimasukkan gelas berisi air ya. Kalau kita lihat dari samping dari gelas yang ada isinya air, kemudian pensil atau pulpen kita masukkan terlihat bengkok. Nah, itu contoh peristiwa pembiasan. Kemudian dapat merambat lurus, contohnya pada saat menyalakan lampu senter malam hari kita lihat itu ada garis lurus ya, itu contoh cahaya merambat lurus. Kalau tidak, pada saat kita bermain laser ya, yang warnanya merah, itulah terlihat sekali itu garisnya ya. Itu contoh cahaya merambat lurus. Kemudian terakhir, dapat menembus benda bening. Contohnya kita bisa melihat ikan di dalam akuarium ya. Kalau enggak, pada saat kita di dalam mobil ya, kita bisa melihat di luar ya. Walaupun kacanya kita tutup, kita dapat melihat keadaan di luar. Itu contoh cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya muatan pelajaran IPS ya, KD 3.4. Nomor 1, salah satu peninggalan dari Raja Kertanegara yang berasal dari Kerajaan Singosari adalah jawabannya A, Candi Singosari. Kemudian nomor 2, prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan dari raja, jawabannya adalah C, Balaputra Dewa. Nomor 3, nama tokoh pahlawan yang berasal dari Kerajaan Kutai yang terkenal dengan sikap kedermawanan terhadap rakyatnya adalah, nah, jawabannya adalah Raja Mulawarman ya. Untuk yang nomor 3 ini sudah saya tuliskan ya, Raja Mulawarman. Kemudian nomor 4, nama patih dari Kerajaan Majapahit yang sangat setia dan gigih berjuang dalam menyatukan seluruh wilayah Nusantara adalah, namanya adalah Patih Gajah Mada atau Mahapatih Gajah Mada ya. Ini jawabannya jadi terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Nomor 5, perhatikan gambar tokoh berikut. Ini ada 2 tokoh, yang A ini Hasanuddin, yang B adalah Tuanku Imam Bonjol ya. Nah, pertanyaannya, A, tuliskan nama dan asal daerah kedua pahlawan pada gambar tersebut. Namanya sudah saya tuliskan, yang A Hasanuddin, yang B Tuanku Imam Bonjol ya. Kemudian Sultan Hasanuddin atau Hasanuddin itu berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, sedangkan Tuanku Imam Bonjol berasal dari Pasaman, Sumatera Barat. Kemudian pertanyaan yang B, tuliskan contoh peninggalan sejarah dari kedua tokoh tersebut.
Jawabannya untuk Sultan Hasanuddin peninggalannya adalah Fort Rotterdam. Kemudian untuk Tuanku Imam Bonjol peninggalannya adalah Meriam Sultan Palembang. Lanjut ke bagian C ya, pertanyaan bagian C, tuliskan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Nah, bentuk perjuangannya yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut adalah di sini juga sudah saya tuliskan ya, bentuk perjuangannya. Yang Sultan Hasanuddin itu merangkul raja-raja kecil di Indonesia Timur untuk menentang dan melawan Belanda, sedangkan untuk Tuanku Imam Bonjol memimpin kaum Padri untuk berperang melawan Belanda. Selanjutnya pertanyaan yang dituliskan sikap-sikap yang patut diteladani dari kedua pahlawan tersebut. Nah, yang patut diteladani apa? Yang pertama, pemberani, yang kedua rela berkorban, dan yang ketiga adalah pantang menyerah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, muatan SPDP. Nomor 1, panjang pendek nada dihitung dengan satuan ketuk. Nomor 2, bentuk penulisan nada do yang dibunyikan lebih panjang 3 ketukan adalah jawabannya C ya. Do kemudian ditambah 3 ketukan. Nomor 4, bunyi yang memiliki frekuensi teratur disebut dengan nomor 3 ya. Nada jawabannya. Bunyi yang memiliki frekuensi teratur itu disebut dengan nada. Ini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang muatan pelajaran SPDB, maaf ya ini ya. Nomor 1 B, 2 C, 3 nada, nomor 4 tempo. Tempo apa? Ukuran cepat atau lambatnya birama lagu disebut dengan tempo. Kemudian nomor 5, tuliskan syair lagu Maju Tak Gentar secara lengkap. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak-serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Nah, itu. Oke, jadi ini ya pembahasan soal di tema 5 pahlawanku subtema 1 ya, atau soal penilaian harian 1 atau tes tertulis subtema 1 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya, untuk membahas soal-soal dari Bu Pena tema 5 subtema 1 penilaian harian 1. Silahkan apabila ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang masih ketinggalan mungkin bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.